dalam pembahasan yang lalu bahwasanya al-muallif pengarang kitab sudah menerangkan tentang sebab-sebab tayamum yang ada 3, yaitu yang pertama memang nggak adanya air, kedua diperbolehkannya tayamum karena adanya penyakit, kemudian yang ketiga karena kebutuhannya untuk hewan yang muhtaram yaitu sesuatu yang tidak boleh dibunuh. Di sini ada 2 pembagian, muhtaram dan ghairu muhtaram. Muhtaram niki yang haram untuk dibunuh, ghairu muhtaram yang tidak apa-apa untuk dibunuh. Berarti kalau seseorang meninggalkan tayamum, meninggalkan wudhu karena tayamum, karena melihat di situ ada sesuatu hewan yang tidak dibunuh, maka boleh bertayamum. Kalau di situ ada hewan yang diperbolehkan untuk dibunuh, maka nggak boleh bertayamum. Wajib dia berwudhu atau memakai air. Apa yang dimaksud sesuatu yang halal untuk dibunuh, sehingga kita tidak apa-apa untuk bersuci, memakai air. Ghairu muhtaramin sitah. Yang pertama tarikus shalah, orang yang meninggalkan sholat. Orang yang meninggalkan sholat, pada dasarnya kita ini adalah di ilmu balaghah, manusia itu adalah hayawanun natik, hewan yang bisa ngomong. Itu adalah manusia. Makanya kalau semuanya akhlak manusia sampun bobrok, mboten gak ada hati, mboten gak ada pikiran, mboten punya akal, itu seperti hewan yang mboten saged ngomong. Hayawanun natik, hewan yang saged ngomong. Tapi bukan berarti kita mbah-mbah kita berasal daripada monyet seperti yang dikatakan Darwin. Ben bayi dewi sing teko monyet. Mbah ade mboten. Mbah kita niki seorang yang mulia-mulia. Mbah Darwin tuh monyet. Terserah. Niki perkataannya Habib Umar. Habib Umar mengatakan gitu. Ada mengatakan seseorang ini berasal daripada kera. Biar dia sendiri yang menganggap Mbah Bayi kera. Kita dari keluarga yang mulia, keluarga yang naik di perahunya Nabi Nuh alaihissalam. Mulia, keluarga kita ini mulia, dan semua itu agama Islam. Bukan ada Kristen, bukan ada Konghucu, bukan ada apa, semua Islam. Yang pertama yaitu tarikus shalah. Anal awal min sunnatil ghairi muhtaram. Itu awal yang pertama daripada 6. Ada 6 ini yang boleh dibunuh. Itu adalah tarikus shalah ba'da amri imam, setelah diperintahkan oleh imam. Jadi kalau mamanya imam sudah memerintahkan, oh ini wong gak tahu sholat, wis sampean gawe wudu ae, aire gawe wudu ae. Ojo digawe ngopeni arek iki. Ojo digawe ngopeni wong iki. Jarno kelaparan, jarno kehausan, ketimbang sampean gak sholat. Kalau apa? Biar dia mati gak apa. Tarikus sholat. Sholatnya mau ditinggalkan. Ba'da amri imam wa huwa man akharaha an jami' awqatiha kaslan aw tahawunan. Yang gimana sih orang yang mengakhirkan sholat ini? Yang orang meninggalkan sholat ini, yaitu seseorang yang mengakhirkan dari semua waktunya sholat karena malas ataupun meremehkan. Sudah di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu usala yara'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Orang yang meninggalkan sholat, orang yang mengakhirkan sholat, ini termasuk daripada orang sifat-sifat orang munafik. Kenapa sifat orang munafik? Jika orang munafik ini kepingin menipu Allah, kepingin menipu Allah, gampang guys, gampang. Wis sholat loh, wis jam segini loh, uji nggak gampang, akhirnya sampai medal waktu sholat. Tetapi Gusti Allah betul sakit ditipu. Gusti Allah ini kisah damel awak dewi.
Gusti Allah sing damel semua yang ada di makhluk bumi ini Gusti Allah. Masa mau menipu orang yang zat yang membuat? Enggak mungkin. Andaikan dong. Gusti Allah niki kan gak ada sifat rahmat, rasa welas asih, rasa kasih sayang. Gusti Allah niki gak ada. Kalau seumpamanya Allah Subhanahu wa taala niki mempunyai sifat yang dimana sifatnya ini kereng ini ditokno dateng makhluknya, pasti semisal orang yang tidak melakukan sholat, semisal mau enten ireng ten bathuke, mau langsung kutung tangani, tapi Gusti Allah mboten ditutupi kali Gusti Allah. Wong sing maksiat, sing minum khamar, sing ngeten dengan berbagai semua kemaksiatan, Gusti Allah tetap sayang datang tiang. Betapa rahmatnya Allah. Ini adalah teman sebaik-baiknya teman, Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berteman kali tiang, pertama plek keranten podo saya ini, kita mengenal dia dan dia mengenal kita. Kita tidak akan melakukan sesuatu yang dibenci dia, sehingga dia senang terhadap kita terus. Begitu juga kita, begitu juga dia. Dan tidak akan melakukan sesuatu yang kita benci. Akhirnya sami-sami senang. Andaikan kita ataupun dia melakukan sesuatu yang dibenci ataupun yang kita benci, langsung putus. Wis gak usah konco-koncoan. Wis gak usah. Tapi Gusti Allah, kita maksiat bolak-balik, Gusti Allah sing ngekei rahmat. Kita gak nglakoni kewajiban Allah, Gusti Allah sing ngekei rahmat. Buktinya apa sampai saat ini masih hidup? Ini adalah rahmat Allah. Ambaan tasik sakit mboten bayar, bisa melihat, bisa melakukan langkah kita sampai hadir majelis yang penuh barokah ini. Itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya teman yang baik yaitu Allah Subhanahu wa taala. Apakah mungkin kita niki menyia-nyiakan teman terbaik kita? Lebih baik daripada istri kita, lebih baik daripada orang tua kita. Niki yang menciptakan kita, mengasih semua kita yang kita mau. Mulai kita lahir mboten semerap nopo-nopo sampai semerap nopo-nopo, sinten sing ngajari Allah. Wa 'allamal insana ma lam ya'lam. Gusti Allah adalah zat yang mengajarkan manusia ketika manusia enggak tahu. Ketika bayi perocot, mboten serana menapa, saged lenggah, kemudian saged berangkang, kemudian saged milah-milah makanan. Dan itu kan mboten semerap omongan ibu ini iki elek iki apik, mboten semerap tasnya. Sinten sing ngajari Gusti Allah? Sing ngajari Gusti Allah. Yang pertama didik adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa 'allamal insana ma lam ya'lam. Tetapi manusia niki selalu meremehkan semua nikmat yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dikasih nikmat baik itu dikit ataupun banyak, kok samenten sih? Kok samenten? Allah di dalam Imam Haddad mengatakan Allah Subhanahu wa taala niki sampun maringi rezeki dateng makhluk niki samenten. Iki samenten, bapak niki samenten, bapak niki samenten. Pun enten takarane. Seumpami Gusti Allah niki boten maringi, maksudnya loh kok si takarane kok samenten, cuma kok masih belum full seperti takaran. Kenapa? Dikoreksi diri kita. Kita sudah maksiat apa ke Allah? Kita sudah pernah nyakiti hati ini Gusti Allah nopo? Ade kalau menemani semasa kecil kita ketika meminta kedua orang tua kita uang, ditinggalin, ada iki ngaji apa enggak, ada iki sekolah apa enggak, sergap apa enggak, baru dikasih uang. Gusti Allah tambah 6 untuk ini. Ayo taating ya nopo? Salati ditinggal enggak? Dijogo enggak? Semua anggota tubuh dari maksiat.
Kalau Joko kasih dikit. Itu sebaik-baiknya hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa man akhara jami' awqatiha kasra tahawunan, baik dia secara mengakhirkan waktunya secara malas atau secara meremehkan. Ini termasuk daripada orang meninggalkan sholat. Utusan istitabatuhu, dan disunnahkan, diminta dia ini agar senantiasa untuk bertobat cepat-cepat. Cepat tobat sebelum disolati, sebelum disolatkan. Jihad ke orang kafir, ke suatu daerah, disuruh bayar zakat. Ayo, ini semua negara Islam, ayo bayar zakat. Gak mau bayar zakat, di situ merangi baru kita perang. Kalau semuanya diminta zakat, kemudian dia membayar zakat, maka dilindungi. Kalau gak mau membayar zakat, kemudian di situ merangi, wajib diperangi. Disuruh untuk mensyiarkan agama. Nah, kita sudah lahir dari keluarga Islam, diajarkan Islam dan syariat-syariatnya dan kewajiban-kewajibannya. Apakah Gusti Allah butuh sholat dewi? Bukan. Gusti Allah ini butuh sholat dewi. Terserah. Gak sholat, bu sholat, gak sholat, terserah. Gak butuh. Surga gambarane wong sing ngeten, neraka gambarane wong ngeten. Sing butuh kula kalimat jenengan. Salat ini adalah kewajiban kula untuk menggapai ridhone Allah Subhanahu wa taala. Gusti Allah mboten butuh. Seperti apakah Nabi Muhammad SAW butuh untuk disolawati? Terbangan, mboten butuh. Kita yang butuh bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Fa'intaba wa ila kutilah dan mboten taubat, ini dibunuh secara hukum lagi. Wa hukum muslimin, dan ketika sudah dibunuh mati, maka dia ini jenazahnya sama seperti jenazah orang muslim, dia dimandikan, dia dikuburkan. Bukan berarti sudah dibunuh orang ini mati secara kafir, bukan, mati secara muslim. Amma idza tarakaha jahidan, apabila ada seseorang yang meninggalkan sholat karena mengingkari wajibnya sholat, fahuwa murtad, maka dia adalah keluar daripada Islam. Sholat, sholat. Masa sih dari ini sholat itu Gusti Allah gak butuh, terus aku gak usah sholat, murtad. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bahaya. Bahwa murtad, keluar daripada Islam. Saya dihukumuhu, dan hukumi orang murtad ini akan dibahas nanti. Yang pertama yaitu tarikus sholat. Yang kedua, azani muhsan, orang zina muhsan. Termasuk daripada orang zina, yang pertama balik, orang yang balik. Kedua akil, orang berakal. Yang ketiga orang merdeka. Kalau bukan orang merdeka, nggak termasuk dari sini. Orang merdeka, bukan budak. Alladzi ghayyaba hasyafatuhu aw qadarha in kana faqadaha. Yang dimana memasukkan kemaluannya dengan kemaluan orang lain, bukan sesuatu yang halal untuknya. Hal buluhi, ketika dia balik, letasi balita, bukan? Apakah dimasuk zina? Nggak. Syaratnya orang sudah ngomongi zina, ini orang balik pertama ini. Orang yang akil, balita, teko, hal buluhi wa akli wa hurriyatihi bikubulin nikahi sahih thumma zana. Ada seseorang memasukkan di area kelaminnya orang akil, orang balik, dia sudah nikah, kemudian dia hubungan, itu dinamakan zina muhson. Apa hukumannya? Hadduhur rojam hatta yamut, hukumannya yaitu dirojam sampai mati. Dirojam niku dipendam separuh, kemudian dilempari batu sampai mati. Zina ghairu muhsan, bagaimana? Seseorang yang belum nikah tapi zina, itu dicambuk 100 kali. Dicambuk. Cambuknya juga bukan sukun cepak. Cambuknya sekiranya badan ini bukan gerak, yang gerak cuma tangan. Tok.
Di Aceh diperlakukan seperti ini. La ilaha illallah. Dan hukumnya mar'ah seperti rojul, hukumnya perempuan seperti laki-laki. Yang kedua yaitu zina, muhson. Orang berzina, muhson ada air, wis sampean gawe wudu ae. Jarno, wis zina gak gelem salat. Urip meneh. La ilaha illallah. La yamutu wa la yahya. Kang entekno, gak bermutu ngentekno. Iya. Asalif al-murtad. Yang ketiga yaitu murtad, orang yang keluar daripada Islam. Kullu syakhsin yasuhu talaquhu, setiap manusia yang boleh diambil atau dihukum dengan sah. Biangkana mukallafan mukhtaran qad al-islam binati kufrun, yang dimana keluar daripada Islam dengan niat kufur. Dia keluar Islam karena kufur. Wis aku tak melok agamae wongku. Nah ini apa namanya, nasihat daripada ulama-ulama, kalau mau nikah atau menikahkan jangan sampai melihat harta atau paras. Lihat agama dulu. Agamanya dilihat dulu. Kemudian keluarganya, keluarga nasab daripada keluarganya. Kemudian ketiga daripada hartanya. Yang keempat ganteng kali ayu. Ganteng ayu ini yang terakhir. Tapi saat ini dijawab yang pertama. Pertama agamui, dilok agamui. Jangan sampai kafir aja sama muslim, jangan, nggak kufu. Jangan menikahi nggak kufu ini nggak sederajat. Islam ini tinggi. Dan saya menikah ini kandekan, kulon ini bismillah, insya Allah sakit narik tiang, saya main ketarik. Kalau imannya nggak kuat, nah la ilaha illallah. Gitu. Dan kulon nggak ada rencang seperti ini. Kulon nggak ada teman seperti ini. Karena mondok, karena tergiur dengan ayui kali suki. 1-2 bulan aku tak sholat, iya dipelajari, suwe-suwe dijuju, hilang es, amblas, murtad, la ilaha illallah. Lha nanti ilmu mondok iki karo duwe iki. Kalau mobil ini, emang. Maka kalau mau menikah atau menikahkan putra dan putrinya, dilihat dari agamanya. Makhtarat ini taripat edak sanjika Nabi Muhammad SAW. Hukamakal, barang siapa yang memilih agamanya, maka hilang tanggung jawab daripada tanganmu. Wis boten enten beban wis. Dipilih agamu, nasabe sae. Ini mungkin agama saya, nasabi saya, suki wayu. Amin. Tiang kan biasanya lah goleng ngeten nah. Sing wayu, sing putih, sing suki, sing wangi, neriman, iki sifatnya bidadari. Ayal. Bahkan ngeten tentunya sifatnya bidadari, mangke to mriko. Dan istri kita nanti akan dilipat gandakan kecantikannya melebihi 70 bidadari. Subhanallah. Jangan melihat istri kita saat ini, wah, ireng nggak tahu, terus jarno wes, sebenarnya di surga tambah cantik tambah ini jarno. Kita bagi glowing. Alhamdulillah, nerima ning Bandung. Yaitu al-murtad, qat'ul Islam biniatil kufrin au qawlihi au fi'lihi, yaitu memutus Islam dengan niat kafir dengan ucapan ini ataupun karena kelakuannya. Karena guyon sak guyon jangan sampai keceplosan. Karena murtad niki paling gampang. Normalnya bahas syariat. Guyon sak guyon pun sampai bahas agama-agama. Karena lisan ini tidak bertulang. Guyon sak guyon tes tanpa disadari murtad.
Makanya kita kalau semuanya mau sholat baca syahadat 3 kali, sebelum tidur baca syahadat 3 kali, memperbarui Islam kita. Takutnya apa? Di dalam guyonnya dewi, di dalam kelakuan dewi sudah keluar daripada agama yang kita atau yang kami tidak sangka-sangka. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Takutnya itu. Dan jadikanlah ketika kita sholat, setiap sholat itu jadikanlah seakan-akan ini sholat terakhir kita. Ulama Hadramaut, ulama Tarim itu selalu usolli sholat al-muwadda. Setiap mau sholat, saya niat sholat terakhir kita, sholat terakhir aku. Seakan-akan aku sholat terakhir. Takutnya besok bahkan sholat malih. La ilaha illallah. Watajibu istitabatuhu, wajib. Yang tadi itu sunnah, yang sekarang orang yang murtad ini wajib untuk tobat. Fa in taba bi ruju' ilal Islam, tudikah apabila dia tobat dan kembali kepada Islam akan tinggalkan. Nah, ini termasuk daripada orang Islam. Jadi ada air, ya ayo bagi-bagi, ada tayamum, air dibuat masak, dibuat minum. Kalau semuanya tobat. Kalau boten, wudu ae, kenapa ngingoni ini? Jangan mati. Wa illa fa hukmul musyrikin. Apabila tidak mau tobat, hukumnya dia seperti hukumnya orang musyrik. Mati nih wong musyrik, mati nih wong kafir, boten usah disolati. Nih, lalu kuburno. Pun. Ini orang yang murtad, orang yang keluar daripada Islam. Dan yang keempat, ghairu muhtaram, yang halal untuk dibunuh, yaitu kafir harbi. Kafir harbi, orang yang bukan Islam tetapi harbi niki memerangi. Jadi ada 2 kafir, zimmi kali harbi. Zimmi ini yang tidak boleh dibunuh, harbi ini wajib dibunuh. Zimmi kafir yang tidak dibunuh bagaimana? Zimmi ini seperti hidup di negara Islam, bersandingan dengan kita, sing boten merusak awak dhewe, sing boten ngintek awak dhewe. Kemudian kita apabila di negaranya kafir seperti Amerika, orang Islam selalu aman, diberi keamanan, itu adalah namanya zimmi. Maka nggak boleh ini dibunuh. Sampaikan yang Nabi Muhammad SAW, sanjang mangqatala dhimmi la yaroha rehatal jannah. Barang siapa yang membunuh kafir dhimmi, maka dia tidak akan membau baunya surga yang 700 tahun. Terus tentang siratul mustaqim. Orang yang sudah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kula kali panjenengan sedanten niku ampuni surga. Karena perjalanan dan sirat niku 300 tahun. Naik 100 tahun, datar 100 tahun, ngandap 100 tahun. 300 tahun. Bawah ini kena rokok jahanam. Sirat niki luwe alit, dugi rambut, luwe tajam daripada samurai. Dan orang-orang yang mau yang naik di situ berbagai macam orang-orang. Seperti dikabarkan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Ada sing kados kilat, jeder, terus jutul mriko. Enten sing kados lisus, enten sing mlayu, enten sing kados jaran, macam-macam. Sing sering kurban, numpak kurbani sapi, ditumpaki mben mriko. Unta, sing sering kurban perasaan. Ini kalau lagi korban perasaan. Stop. Apa nih? Ada yang jalannya merangkak. Alhamdulillah min dzalik. Mungkin dijauhkan. Jalannya merangkak. Penuh dengan gede. Nah. Semua termasuk daripada amal perbuatan kita ketika di dunia. Mungkin selamat dunia akhirat. Berjaga daripada fitnah akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Kafir harbi, kafir dhimmi dan kafir harbi.
Kafir harbi itu kafir yang wajib diperangi, kafir yang menghina orang Islam. Kalau saja kafir ini bukan Kristen tok. Kafir ini agama bukan Islam, yaitu kafir. Hindu, Buddha, semua bukan agama Islam, yaitu kafir. Orang kafir. Sanjangi Syekh Ali Jum'ah Mesir. Kita ini Muslim, kita rahmat. Agama kita ini rahmat. Tapi kalau seumpamanya agama kita diinjak-injak, kita tidak akan terima. Bukti ini rahmat apa? Tetangga-tetangga kita semua orang kebanyakan atau sebagian orang kafir. Kita nggak merangi. Nabi Muhammad SAW ketika di Mekah, Abu Jahal ini harbi nonton. Harbi. Abu Sufyan harbi. Sekolahnya Abu nih guys. Harbi. Tapi Nabi Muhammad SAW ketika hijrah ke Madinah nyewa petunjuk jalan daripada golongannya Abu Lahab dan Abu Jahal. Ini termasuk harbi apa bukan? Bukan, ini dhimmi yang menyelamatkan orang Islam. Loh kok mau dibunuh? Karena menyelamatkan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu adalah rahmatnya agama Islam. Tapi kalau agama diinjak-injak, kita gak akan terima. Terus yang mukmin sing asli ini kados tawon niki mencok ten napa namine ganggangi kembang sampai saniki mboten enten sing ceblok nggih, kecuali tawon ini 3 kilo ceblok kowe. Tawon mencok ten ganggangi kembang, kemudian kembang ini ku bersih. Tawon ini namung mengambil daripada sari-sari bunga toh, sesuatu yang bersih dikeluarkan juga menjadi yang bersih, madu. Tapi kalau tawon ini diganggu nih, dipanah, dikudak, nyerbu walaupun sampun seluruh banyu nyeluk menit kena. Seperti itu orang muslim. Kalau nanti ketika ziaratan Habib Rizik bin Syahab, semoga beliau senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika di Mekah, kulo diwasiati dan dinasihati oleh Habib Rizik. Ya Habib, saya minta nasihat dan saya minta wasiat kepada antum. Alaikum bil jamaah. Fa inna yadallah bil jamaah. Atasmu selalu bersama-sama. Ojo siji ini kadang orang Islam ini melaku dewi hilang sesuai kemana-mana melakukan kebaikan, ayo bareng-bareng. Melakukan apa-apa, ayo bareng-bareng. Karena apa? Fa inna yadallah bil jamaah. Karena kekuatan Allah itu ketika orang Islam bersama-sama. Kados tawon niku wae. Tawon nentopis tunggal mungkin. Sarangnya disikat, tawon iki godhok. Kados merkosono dihina, geruduk bismillah. Singin niku. Merkosono diundang selawatan, geruduk saniki. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu yang keempat. Alladzina yasluhuna ma'ana bi khilafi dimi wa muahid wal mu'min. Yang dimaksud harbi yaitu yang ya tidak ada perjanjian dengan kita, seperti orang kafir Israel yang memerangi Palestina. Kalau kepingin jihad, mau nggak jihad Amerika pun halal darah. Bukan jihad Islam kali Islam, cuma berbeda pendapat. Wah aku gak ini luar ini. Amerika takbir kita takbir. Jihad apa? Man qatala mu'minan muta'ammidan fajazahum jahannam khalidan fiha. Dawuhnya Allah Subhanahu wa taala. Sing tiangi sing bunuh orang muslim disengaja dipateni, walaupun itu bukan dengan senjata tajam ataupun alat mematikan, dengan SMS patenologi ataupun dengan tulisan tok patenologi. Ini sami-sami mateni. Nopo hukuman ini? Fajazauhum jahannam.
dek niki hukumane dilebataken ten neraka jahanam khalidan fiha salawas-lawase. La ilaha illallah. Bi khilafi dhimmi. Beda halnya dengan orang kafir dhimmi. Ya, orang yang tidak wajib diperangi. Au ma'ahidil wal mu'amin. Ma'ahid ini apa? Ma'ahid niki enten umat muslim kali kafir. Perang. Dar. Yang muslim menang. Dibeton iki yang kafir. Cuma mboten purun muslim. Akhirnya nganggur dalam kekafiran. Sampai suwe mboten enten perang. Enten perang nggih, kula perang meneh. Kami mboten enten perang. Nah iki namanya muahid. Orang yang sudah ada perjanjian dengan orang Islam, maka tidak boleh dibunuh. Seperti ceritanya di Konstantinopel. Sayyidina Muhammad Al-Fatih pembuka Konstantinopel, yang dimana orang-orang kafir semua Kristen Ortodok niku dimasukkan dan Hagia Sophia. Hagia Sophia niku dahulu gereja sing paling gede dan Turki. Kemudian Muhammad Al-Fatih ketika sampun menang niki pun boten sembarang. Di dalamnya niku ada orang-orang golongan ibu-ibu, wayu-wayu, wong Turki, kafir semuanya. Dibuka pintunya kali Sayyidina Muhammad Al-Fatih, bebas pulang nang rumahmu sendiri-sendiri. Ini pemimpin seperti Nabi Muhammad SAW ketika Fathul Mekah, ketika pembukaan Mekah, Fatham Mubina. Inna fatahna laka fatham mubina. Ketika Fathul Mekah, pembukaan Mekah, sing Mekah niki dikuasai kali tiyang muslim sedangkan. Apakah Nabi Muhammad membunuh semua orang? Boten. Sinten sing masuk Ka'bah, dhek selamat, boten dibunuh. Sinten sing masuk rumah sendiri-sendiri, dhek selamat, boten dibunuh. Sinten sing masuk rumahnya Abu Sufyan, dhek selamat, tidak akan dibunuh. Fa antum tulaqa, kamu semua bebas. Nabi Muhammad SAW bukan mikirin, wah makmu biyen menyiksa aku, saya kita pateni. Boten. Nabi Muhammad rahmatan lil alamin. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi. Dan yang kelima yaitu kalbul akur, anjing yang liar. Wa in kana fihi nafa', walaupun anjing itu ada manfaatnya, maka nggak apa-apa. Ini adalah pembahasan boleh dibunuh ataupun tidak dibunuh. Yang kelima, andaikan ada air, atau enten anjing liar, bukan usah diparingaken tuyo ini untuk anjing. Tamal udah mau anjingnya kerempeng sampai ngenten, bukan usah. Bikhilaf, beda halnya ma fihi nafu wa laysa biukur. Beda halnya apabila ada anjing yang mempunyai manfaat dan anjing itu tidak liar. Maksudnya tidak menjaga rumah ataupun berburu. Berburu. Fa yahrumu qatluhu, maka ini haram dibunuh, enggak boleh dibunuh. Karena jaga rumah ataupun ketika untuk membantu kita berburu geladak. Atas kitab niku enten bab geladak, enten bab berburu, as-said itu berburu. Enten ya napa niki haram napa mboten, niki bangke napa mboten, dan pembelajarane anjing niki enten ten kitab. Di kitab Yaqutun Nafis enten pembelajarane anjing niki, syarat-syaratnya anjing bisa geladak niki gimana. Ketika sudah sampai cokotane anjing, ya napa niki haram napa mboten niki? Kan najis, ya napa? Enten babi di situ. Amma ma la naf'a fi wa la darar, faqala Syekhul Islam innahu ghairu muhtaram fajuzu qadruhu. Apabila tidak ada manfaatnya dan juga tidak ada bahayanya, maka Imam
Ibnu Hajar mengatakan ini boleh untuk dibunuh. Itu mengatakan Imam Ibnu Hajar. Tapi berbeda halnya dengan Imam Romli. Nggak boleh dibunuh. Buatan enten manfaatnya, buatan bahayakan, buatan barang dibunuh. Sing penting buatan akur, buatan liar. Jadi nggak ada nih tiang, nggak ada nih tiang. Buatan liar berarti ini. Buatan. Yang keenam, yang terakhir yaitu khinzir, babi, celeng dan kawan-kawan. Loh, celeng, kenapa nih babi? Wis, bahas ini itu tambah buatan dan faedai. Saya memang sepupu nopo ponaan nih, semua khinzir, babi, khinzir niki dalam satu nama, babi nggih celeng. Babi, celeng enten ini, babi buatan. Celengnya Pak Ustaz. Celeng niki babi sing merongos. Khinzir, itu khinzir adalah babi ataupun celeng. Walau lam yakun akuran, walaupun tidak liar maka wajib dibunuh dan haram hukumnya kita mengasih air kepada babi dan celeng. Kalau asu, patek ataupun anjing yang liar tidak ada manfaatnya, dibunuh mboten apa. Dibunuh mboten apa. Inilah gambaran 6 daripada yang tidak apa-apa dibunuh ataupun kita meninggalkannya apabila ada air untuk bersuci. Kita meninggalkannya, wis tak gawe air ya, aku nggak mau tayamum, tak buat airnya aja untuk berwudu, kita nggak apa-apa. 6 ini. Yang pertama, orang meninggalkan sholat. Yang kedua, orang yang zani muhsan, sudah nikah tapi zina. Yang ketiga yaitu murtad. Yang keempat, kafir harbi, kafir yang memerangi orang Islam. Yang kelima yaitu kalbul akur, anjing yang liar. Dan yang keenam yaitu babi ataupun celeng.